Kita mulai dengan new, kemudian pilih template NUS, lalu masuk ke folder metrik, gunakan standar milimeter IPT untuk membuat part baru, kemudian create. Nah, ini sudah pada daerah gambar. Kita akan membuat satu benda kerja ukuran 100 x 100 dengan tinggi atau tebal 40 mm. Mulai dengan membuat sketch, 2D sketch. Kita pilih bidang XY karena penampangnya nanti yang akan dibuat adalah bidang XY, sedangkan ketinggian atau tebalnya akan berarah ke sumbu Z, ya, supaya menyesuaikan dengan navigasi pada mesin CNC. Sehingga kita klik pada bidang XY untuk membuat sketsnya, XY plane. Lalu kita buat penampang segi empatnya dengan rectangle, 2 titik ya, 2 point rectangle. Titik 1 di 0,0, klik. Titik kedua kita bisa langsung masukkan angkanya, mendatar 100. Kemudian yang tegak kita buat 100 juga. Untuk pindah ke dimensi tegak kita tekan tab pada keyboard ya. Sudah berpindah, kita masukkan 100, enter. Nah, kita scroll mouse-nya untuk zoom out ya, supaya kelihatan semuanya. Nah, penampangnya sudah jadi. Sekarang kita finish sketch ya. Kalau kita tekan home, maka diperlihatkan semua bidang sketsnya. Lalu untuk memberikan ketebalan kita tambahkan fitur extrude ya. Ada 3 cara untuk memasukkan nilai ketebalan. Bisa dari distance ini 40 ya, 40 mm, atau dari sini langsung ya. Atau ditarik panah ini ya. Panah ini kalau ditarik sedemikian rupa dia akan berubah nilainya, sehingga kita bisa paskan ke angka 40 misalnya ya. Jadi ada 3 cara itu, silakan gunakan mana yang paling nyaman. Kemudian kita oke. Nah, benda kerja sudah jadi 100 x 100 x 40. Ini bisa disimpan, save ya. Nanti dia akan masuk ke menu save as. Misalnya ini kita namakan benda kerja, jadi belum ada konturnya, belum ada profilnya yang mau disayat dengan CNC. Benda kerja, save ya. Oke. Kemudian mungkin materialnya kita ganti dengan aluminium. Aluminium biasa tidak ada, sehingga kita gunakan yang ada, aluminium 6061 ya. Tampilannya sedikit berubah mengikuti warna dari bahan aluminium di sini. Kemudian kita save lagi. Nah, untuk selanjutnya, untuk job 1 dan seterusnya, kita akan menambahkan profil, sehingga ini kita tutup ya. Sebenarnya tidak ditutup pun tidak masalah, hanya nanti kita akan gunakan langkah yang sama, sehingga kita ulangi ya dari awal. Jadi kita buka benda kerja ini, dia terbuka pada posisi terakhir dia disimpan. Kemudian kita save as ya, kita simpan sebagai file line. Save as, dalam hal ini kita simpan sebagai job 1, sehingga nanti benda kerja tadi bisa dikerjakan untuk
bisa digunakan untuk mengerjakan job 1, job 2, job 3 dan seterusnya ya. Kita save sebagai job 1, save, sehingga ini menjadi job 1 nama filenya, kemudian nama file untuk benda kerja tidak berubah ya. Jadi kita gunakan nama file baru job 1. Kemudian kita akan menambahkan tepi 10 mili dan radius ujung 10 mili juga ya. Jadi tepi 10 R10. Nah, karena bentuknya sama, kita bisa gunakan fitur offset. Hanya saja offset itu sudah harus ada profilnya, sedangkan di sini belum ya. Sehingga kita buat sketch baru ya di permukaan atas. Bisa dari toolbar, bisa dari sini langsung ya. Ini kita klik, kemudian klik kanan atau pilih yang ini, new sketch ya, sama aja. Saya tunjukkan yang klik kanan dulu, pilih new sketch ya, karena ini ada keterangan namanya, jadi lebih terlihat new sketch. Kemudian ini kelihatan garisnya, tapi sebenarnya sketsnya tidak ada, belum ada ya. Sehingga kita manfaatkan dengan cara di project geometry ya. Project geometry, klik pada simbolnya ya. Kemudian kita klik di situ, selesai. Nah, kemudian sekarang terdapat garis-garis kuning, itu merupakan garis proyeksi dari benda kerja tadi, diproyeksikan pada sketch 2 bidang yang sedang kita kerjakan ya. Kemudian klik kanan, oke. Nah, ketika sudah ada profilnya ini, bisa kita offset sketchnya ya, offset. Kemudian pilih salah satu garisnya ya. Dari keempat garis segi 4 itu kita klik, kita tarik ke dalam untuk offset ke dalam. Jadi ada jarak tepi 10 mili ya. Masukkan angka 10, enter ya. Nah, dia otomatis terconstrain, terkunci ya, artinya semua ini sama ya, dan jaraknya 10, sehingga yang bagian lain ini tidak perlu diberikan ukuran jarak 10 ini, karena semuanya sudah sama. Kemudian klik kanan, oke. Sketch sudah selesai untuk tepi 10 mili, kita finish ya. Untuk bentuk-bentuk fillet, chamfer dan sebagainya, alangkah baiknya untuk dibuat pada solid 3D ya. Jadi tidak dibuat di sketsnya, sehingga kalau ada perubahan tidak mempengaruhi bentuk dari sketch awalnya. Nah, kita finish sketch. Kemudian sekali lagi untuk menambahkan ketebalan kita extrude ya, kita ekstrusi. Nah, sekarang karena ada dua profil, kita harus memilih mana yang ditambahkan ketebalannya atau ditinggikan atau diekstrusi. Nah, ini sudah aktif ya perintah untuk select profile. Jadi tinggal kita klik mana daerah yang mau ditambahkan tebalnya. Kebetulan yang segi 4 bagian dalam ya. Kita tambahkan ketinggian 6 mm. Kemudian kita oke ya. Lalu kita berikan fillet atau radius pada pojok-pojok ini dengan ukuran R10 juga ya, sehingga fillet itu dari perintahnya ini, kita klik pada ikonnya, kemudian masukkan nilai filletnya terlebih dahulu 10, baru garis sudutnya kita pilih klik ya 1. Nah, kemudian ditampilkan preview ya, ini baru preview, belum jadi. Dia akan membuat fillet atau radius kalau kita beri perintah OK atau plus ya, sehingga kita pilih semua garis yang mau di fillet terlebih dahulu. Manfaatkan zoom in zoom out untuk memperlihatkan semua garisnya. Kemudian
kita bisa menggeser tampilan dengan menekan tombol scroll di mouse ya. Scroll mouse itu ditekan dan digeser sehingga tampilannya juga akan ikut bergeser. Nah, lalu garis tepi yang sini tidak terlihat, kita bisa lihat dijungkir seperti ini ya. Nah, ditambahkan begini, atau sebenarnya kita bisa milih dikira-kira ya. Jadi kira-kira garis itu adalah ini ya. Kalau kita bisa memastikan garis pojok tepinya itu adalah ini, ya kita klik saja ini, maka jadi radius juga fillet. Kalau sudah, kita oke. Nah, job 1 sudah selesai, sudah jadi, namanya job 1, kita save.